Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Oke. Gimana? Semuanya sudah makan tadi pagi? Pasti kalian tidak lapar kan? Sebelum kita belajar misi. Oke, anak-anak, sebelumnya mari kita awali kegiatan pagi hari ini. Kita bersama-sama dengan berdoa. Ya, kepada ketua kelas mana? Untuk pimpin doa sebelum kita mulai dengan misi kita. Kita duduk, siap, gerak. Doa mulai. Hari ini ya, oke, anak-anak kita akan belajar tentang fisika, ya. Masih ingat tentang materi yang kemarin yang sudah Pak Bu ajarkan? Masih. Ya keras dong. Masih? Oke, masih. Oke, saya mau tanya kepada salah satu murid yang kalau kalian paham tentang materi yang saya ajarkan minggu yang lalu, ya. Oke. Mana Faisal? Mana Faisal? Ya, oke. Faisal, kemarin Pak Bo bahas tentang apa? Tentang tekanan hidrostatis. Apa tekanan hidrostatis itu? Adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada cairan terdapat suatu ruas bidang dengan pada kedalaman tertentu. Oke, itu berkaitan tentang tekanan hidrostatis. Salah satu lagi siswa. Oke, mana? Mungkin Olivia mana Olivia? Oke, Olivia, apa itu tekanan hidrostatis? Oh, pasti lupa, nggak belajar ini pasti, nggak belajar ini. Apa Olivia? Tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada cair terhadap suatu ruas bidang pada kedalaman tertentu. Oke, berarti tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berada pada suatu zat cair. Zat cair ya, bukan selalu air ya. Oke, berarti sudah paham ya materi minggu lalu yang saya ajarkan. Oke, sebelumnya kita akan melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Saya akan mengabsen dari kalian. Mungkin ada yang tidak masuk di pagi hari ini. Itu ya, saatnya dulu ya. Oke. Ini kelas 11 D. Oke, saya absen ya 11 D. Oke. Adelia, kata-katanya hadir Pak, gitu ya. Yang keras. Ya. Oke. Aldiana. Oke. Anggita. Oke. Vitalia. Oke. Astuti. Oke. Jalu. Hadir ya. Hadir. Oke. Yahara. Sarah. Yara. Ya, oke. Yalika. Yalika mana hadir? Yara? Oke, semua hadir ya? Luar biasa ini kelas 11 ini kompak ini. Oke. Ya, anak-anak sudah saya absen semuanya masuk dan saat ini kita akan coba mempelajari tentang materi kita fisika. Nah, pada pagi hari ini Pak Bo ingin mencoba mengajarkan tentang apa itu hukum Archimedes. Sebelumnya saya akan tanya, kalian pernah nggak menimba air? Air pernah. Nah, yang rumahnya masih pakai sumur pasti pernah menimba ya? Iya. Kalian pernah menimba air. Ketika kalian menimba air, ember itu kalian masukkan ke dalam sumur, ya kan? Ketika kalian mengangkat air, masih di dalam keadaan air, itu bagaimana ketika kalian menimba? Rasanya gimana? Berat ringan? Nah, terus ketika kalian sudah mengerek ke atas, ya toh? Ke atas itu kelihatan gimana? Ringan atau berat? Itu kok bisa, kenapa? Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ketika kalian menimba, ya toh, ketika masih di dalam air itu terasa berat. Tapi ketika sudah kalian itu menimba, sudah di udara terasa ringan. Apa yang menyebabkan? Saya mau tanya ya kepada kalian. Ya, saya mau tanya kepada mana ya? Yara. Iya. Kenapa ya? Karena massa air lebih besar daripada massa di udara. Massa air lebih besar daripada massa di udara. Berarti massa di udara lebih ringan ya. Jadi kelihatan lebih. Iya. Oke. Itu dari salah satu siswa putri. Kayak putra. Yo. Siapa ya? Mahfud ini ya paling ganteng di kelas ini. Mahfud, apa Mahfud? Apa? Kenapa itu Mahfud? Karena ada gaya berat. Karena ada gaya berat gravitasi di bawah lebih berat.
Apa lebih gimana? Lebih besar daripada di udara, gitu ya? Menurut Mahfud. Oke, ya untuk itu kita akan sikapi masalah ini. Kenapa ya? Kenapa kok bisa terjadi gitu loh ya? Kenapa bisa terjadi dan kenapa itu mengalami perbedaan berat antara di udara sama di air? Oke, kita akan membahasnya masalah itu pada pertemuan kali ini tentang yaitu apa itu materi tentang fluida, yaitu berhubungan tentang hukum Archimedes. Sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk mengerjakan soal-soal di pendahuluan ini. Ada soal 5 soal, saya akan kerjakan dan saya akan kirim itu di link yang sudah saya kirim di WA semua siswa. Oke? Ya. Coba sekarang saya akan coba untuk kirim. Kalian nanti buka ya di WA kalian ya. Oke, dah sekarang buka di WA kalian itu pakai Office 365. Oke, kalian kerjakan, tak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silakan dikirim ya, setelah selesai mengerjakan 5 soal silakan dikirim ya atau disampaikan ya. Ya sudah selesai? Sudah ya? Ya belum? Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, itu adalah awal kalian memahami tentang apa itu hukum Archimedes. Itu sebagai soal awal kalian mengenal sebagai apa itu tentang Archimedes. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini, Pak Bo akan memulai dengan sebuah video. Kalian lihat, kalian saksikan di layar nanti. Video itu memperlihatkan kenapa ya kapal Titanic itu kok bisa tenggelam waktu itu. Tetapi kapal tanker, tahu kapal tanker? Tanker itu memuat banyak benda-benda berat. Tetapi kenapa kapal tanker itu tidak tenggelam? Nah, silakan kalian lihat video di Waktu kecil, kita pasti pernah main di pinggir kolam, terus iseng lempar batu ke dalam air. Waktu batu itu tenggelam, kita pun bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin karena batu itu berat. Tapi terus kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya angkat dan tingkat kepadatan benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini, yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat air yang dipindahkannya itu. Tapi si gaya angkat ini nggak akan mampu mengangkat bakso kalau bola daging idola kita ini lebih berat dari kuah bakso dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa mengapung kepadatan kapal harus kurang dari air. Itulah mengapa kapal punya resep rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengapung di lautan. Nggak peduli sebesar dan seberat apapun kapal tersebut dibuat. Itu ngejelasin juga kenapa Titanic tenggelam, yaitu karena lambung kapalnya bocor nabrak gunung es dan akhirnya penuh sama air sehingga kapalnya tenggelam ke dasar samudra. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal berukuran raksasa kayak kapal pesiar mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Atau kapal tanker terbesar ini yang panjangnya 4,5 kali panjang lapangan Gelora Bung Karno, dan beratnya sama kayak 100.000 gajah Afrika. Atau kayak kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah samudra buat pesawat-pesawat tempur. Cara yang sama juga diterapin di kapal selam, di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila ia ingin menyelam, dan diisi udara jika hendak mengapung ke permukaan. Jadi kita udah tahu kenapa kapal yang besar banget itu bisa berlayar di samudra luas. Dan mulai sekarang kita pun bisa request ke abang supaya bikin ruang udara di dalam bakso agar mengapung di mangkok biar gampang dimakan. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.
Sudah ya? Paham ya? Ya, berarti pertanyaannya sudah jelas ya. Kenapa kapal tanker itu tidak tenggelam? Kenapa kapal tanker ini bisa tenggelam? Ya, pasti kalian sudah melihat. Saya mau tanya ini. Saya mau tunjuk salah satu ya. Oke. Nah, kenapa ini kapal tanker kok bisa tenggelam? Tapi tadi di situ dikatakan kapal Titanic bisa tenggelam, tapi kapal tidak bisa tenggelam. Iya toh? Ya, aku mau tanya sama itu Adelia. Tadi kamu lihat apa Adelia? Kapal tankernya kenapa kok tadi tidak tenggelam? Karena kapal Titanic menabrak batu karena memang bahwa karang tersebut terlalu tenggelam. Oh, berarti kapal Titanic tadi nabrak karang. Akhirnya bagian bawah bocor, akhirnya air masuk ke dalam, terus akhirnya bisa tenggelam. Tenggelam ya, akhirnya tadi ya kapal Titanic ya. Oke, ya sebelahnya Adiana mungkin. Apa lagi? Sama nggak jawabannya? Apa? Kalau kamu tadi kena apa itu es apa air es yang banyak lalu kemasukan air tersebut dan Tenggelam. Itu kalau kapal Titanic. Iya. Oke, berarti kalau kapal Titanic kenapa bisa tenggelam? Nah ini tadi. Oke, satu lagi mungkin. Ayo mana? Karisma. Ayo Karisma. Jadi menurut saya kenapa kapal tanker itu tidak bisa tenggelam karena daya angkat pada kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut itu memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan daya angkat ke atas lebih besar juga. Ya ini jawaban yang lebih spesifik. Karena daya angkat ke atas sama ke bawah itu hampir sama ya. Jadi bisa menampung dan tidak bisa tenggelam. Kalau tadi dikatakan oleh Adiana sama Adelia, kenapa ini Titanic bisa tenggelam? Karena menabrak karang. Akhirnya bagian rongga bawah itu bocor, air masuk dan akhirnya seluruh penumpangnya tewas. Itu ya. Jadi udah paham ya? Kenapa dari video kamu bisa melihat kenapa kapal itu bisa terapung. Oke, dari sini kita akan banyak belajar pengalaman tentang informasi medis. Oke, nah sekarang kita akan mencoba dari peristiwa yang kalian lihat di papan di layar tadi, kita akan cobakan. Dengan kita akan mempraktekkan apakah benar kenapa yang dikatakan oleh tadi Aldiana, Adelia sama Karisma, apakah benar sebuah benda itu bisa terapung dan bisa tenggelam karena pengaruh sesuatu hal, ya kan? Untuk itu kita akan bagi dalam satu kelompok ke kelompok. Nanti satu kelompok itu yaitu 1 sampai 6 orang satu kelompok. Kita bagi ya, karena nilainya 36. Jadi nanti ini satu kelompoknya 6 orang. Oke ya? Oke ya? Tidak usah Pak Bowo tunjuk, saya akan tunjuk aja kelompoknya yang biar gampang ya. Biar gampang ya. Kelompok 1 ini ya. Ini kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 ini cewek cowoknya 4, cowoknya 2. Terus kelompok 2 mana? Sini ya. Tuh, udah pas ini ya. Kelompok 3 ini ya, kelompok 3. Ceweknya 4, cowoknya 2. Terus kelompok 4 mana? Nih, sama Mas Yudis ya. Kelompok 5 itu, kelompok 6 mana? Ini. Oke. Nah, silakan kalian sekarang akan saya bagikan lembar kerja kalian ya, namanya NAPD. Saya akan bagi satu-satu. Silakan kalian per kelompok. Itu kelompok berapa itu? Nah ini kelompoknya. Terus ini kelompok berapa? Nih, betul? Ya, sini. Ya, oke. Sudah, oke. Nih, belum. Nah, nih, terus ini kelompok 1. Oke, kelompok Mbak Olivia, kelompok berapa? Oke, sini belum? Ya, oke, pas ya. Ya silakan perwakilan kelompok kalian ambil dibaca dulu, terus nanti kamu ambil air sudah bawa yang kemarin Pak Bowo minta kan waktu pertemuan di masa kemarin. Ya, oke. Silakan ambil air, tidak usah penuh. Ya lebih dari setengah, 3/4. Oke, perwakilan aja. Kamu ambil keluar, habis itu kita ke dalam, terus membentuk kelompok masing-masing. Ya, membentuk kelompok masing-masing. Oke? Jadi saling berhadapan-hadapan. Silakan, ya perwakilan ambil. Ya, oke. Siap? Oke.
silakan ya, baca petunjuknya. Oke, sekarang kerja dengan baik, Mbak Sri, kerjakan ya. Agak pipi, nggak tenggelam. Tapi ini warna hijau, dibuat bulat. Kenapa? Tenggelam. Padahal masanya sama. Oh bisa ya? Bisa melayang, bisa tenggelam, sama bisa terang. Kerjakan tugasnya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ini kelompok berapa? Sudah selesai kelompoknya? Kelompok 5? Oh ya, oke, saya tunggu. Kelompok 4? Belum. Ayo Yudis, kamu jangan cuma ngelamun. Kamu juga mikir, kasihan teman-temannya ya. Oke, nah semangat. Kelompok 3 sudah selesai? Oke. Kelompok 1? Sudah selesai. Oke. Kelompok 2? Ya lanjutin ya, oke, yo. Masih waktu 3 menit lagi, yo. Kelompoknya kan semua sudah, oke, semua sudah ya? Ya, semua menghadap ke papan tulis, yuk, semua menghadap ke papan tulis yuk. Yuk, semuanya menghadap papan tulis. Yuk, kelompoknya juga menghadap papan tulis semua, oke. Setelah kalian mengerjakan LKPD, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian lakukan percobaan berkaitan dengan hukum Archimedes. Jelas ya? Nah, percobaannya sudah dilaksanakan, mengerjakan LKPD-nya sudah. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil kalian. Ya, kan sudah dibagi dalam kelompok. Nanti teknisnya kelompok 1 maju untuk mempresentasikan, yaitu harus ada moderator dan ada presentator. Moderator itu adalah yang membuka dan menutup presentasi, memperkenalkan kelompok, nama, ya, sama menutup. Kalau presentator nanti yang dia mempresentasikan dari LKPD yang kalian buat. Paham ya? Paham semuanya? Dan nanti urutannya teknisnya biar semuanya itu dapat. Kelompoknya saya bagi kelompok 1, nanti yang bertanya nanti kelompok. Nah, kelompok 2 yang bertanya kelompok 5, kelompok 3 yang bertanya kelompok 4, biar tidak terlalu lama, ya. Paham ya semuanya ya? Jelas? Oke, untuk presentasikan silakan. Ayo, mana kelompok 5? Ayo masih sini. Persiapan buat persiapan untuk kelompok 2 bertanya ya. Nanti kelompok 2 bertanya, nanti kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5 untuk memperkenalkan. Iya. Sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil percobaan kami mengenai hukum Archimedes. Di sini pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Mahfud Faziligra sebagai moderator. Kemudian di samping saya ada Mega Afulia Arta sebagai presentator. Kemudian ada Karisma Ayu Lestari, Niltan Muna, Talisa Kartikasari, dan Syifa Nini. Untuk sesi presentasi akan saya serahkan kepada Mega. Percobaan hukum Archimedes. Tujuan menganalisis konsep gaya apung pada kehidupan sehari-hari dan membuktikan peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang. Alat dan bahan: wadah atau botol yang bersih, air, plastisin. Dasar teori: terapung, tenggelam, dan melayang. Percobaan 1. Menyiapkan alat dan bahan percobaan. 2. Memasukkan plastisin dibentuk bulat ke dalam wadah yang berisi air. 3. Mengamati keadaan plastisin bulat di wadah tersebut. Percobaan 2. 1. Menyiapkan alat dan bahan percobaan. 2. Memasukkan plastisin dibentuk pipih ke dalam wadah yang berisi air. 3. Mengamati keadaan plastisin pipih di wadah tersebut. Tabel percobaan: plastisin bulat tenggelam, plastisin pipih mengapung. Oke, jadi sebelum ke pertanyaan-pertanyaan, di sini saya membawa hasil percobaan dari kelompok kita. Di sini terdapat 2 benda yang mempunyai 2 sifat yang berbeda. Dari plastisin bentuk
dengan yang berbeda. Yang pertama berbentuk pipi, maka kondisi plastisin tersebut akan terapung. Yang kedua, plastisin yang berbentuk bulat, maka kondisi tersebut akan tenggelam. Yaitu plastisin pipi, karena mengalami gaya apung sebanding dengan gravitasi. Benda tenggelam pada plastisin bulat karena tidak mengalami gaya apung sebanding gravitasi. Baik, kami membuka satu pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Solihatun. Di sini saya akan bertanya dengan kelompok 5. Jika benda percobaan bukan plastisin, apakah bisa terapung dan tenggelam? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kiki. Jawabannya bisa, tergantung dengan kondisi massa jenis benda terhadap massa jenis air. Sudah jelas Mbak Sri Rizky? Ya, oke. Ya, sudah Mas Rasul silakan untuk. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Karena terima kasih semuanya sudah mempresentasikan hasil percobaannya dengan baik, ya kan? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Saya selalu memberi apresiasi pada kalian yang mana kalian sudah benar-benar serius mengikuti apa itu pelajaran saya, lalu kalian melaksanakan praktek dengan baik dan akhirnya tadi mempresentasikan dengan baik. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, Pak Bowo akan menyimpulkan sebenarnya tuh kontekstualnya apa sih tentang percobaan hukum Archimedes itu secara teknis dan seperti apa atau konteks progresnya itu seperti apa. Saya akan mencoba untuk memberikan suatu tampilan video ya untuk kita menyimpulkan seperti apa konteksnya yaitu tentang hukum Archimedes. Untuk itu kalian bisa untuk melihat video di layar. Oke? Terbuat dari baja tidak tenggelam. Padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita akan belajar dulu nih tentang hukum Archimedes. Ketika belajar hukum Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa yang hilang atau berat yang hilang. Sebenarnya, berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau yang sering dilambangkan dengan FA yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Misalnya, benda ketika diukur di darat atau di udara itu 50 Newton bisa seolah-olah berubah ketika diukur dalam air. Dari apa ulasan video ini menyimpulkan bahwa hukum Archimedes itu memberikan kita pengetahuan yaitu tentang apa itu terapung, melayang, dan tenggelam. Terapung itu berarti berat benda lebih ringan apa lebih berat? Kalau terapung berat benda lebih ringan, berarti roh benda lebih kecil daripada roh fluid. Nah, kalau dia melayang berarti berat benda sama dengan berat cair. Contohnya tadi kapal selam. Dan kalau tenggelam berarti berat benda lebih besar atau massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluidanya. Fluida bukan air ya Mas ya. Jelas ya? Jadi terapung, melayang, tenggelam itu adalah aplikasi dari hukum Archimedes. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Oke. Begitu. Dan nanti untuk di terakhir saya akan memberi penugasan kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Ya, silakan nanti ada tugas dari saya kerjakan di rumah dalam bentuk soal-soal berkaitan tentang hukum Archimedes. Sekarang kerjakan untuk tugas di rumah. Bisa dipahami semuanya? Oke. Selalu belajar tentang fisika agar kita paham tentang kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Untuk itu, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, jangan lupa kita akan membahas materi berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang kapilaritas, apa itu hukum Stokes, dan apa itu tentang tegangan permukaan. Ya, kita akan bahas itu di pertemuan yang akan
datang. Oke, untuk itu silakan semua barang-barangnya dirapikan dulu barang-barangnya, dirapikan dengan baik sebelum nanti kita akhiri pertemuan di pagi hari ini. Oke, silakan dirapikan barang-barangnya. Oke, dan semuanya dirapikan. Oke, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan kita berdoa untuk agama dengan rekan masing-masing. Untuk doa penutup akan saya awali. Mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa cukup. Selamat pagi dan selamat bertemu di pertemuan yang akan datang. Oke ya, Pak Bowo, minta maaf kalau selama mengajar banyak salah, banyak tutur kata yang tidak berkenan. Itu ya. Terima kasih dan selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu di pertemuan yang akan datang. Pagi.